Oke. Mungkin bisa maju ke depan ya, silakan. Terima kasih. Maaf kalau pertanyaan saya sedikit sederhana. Oke. Saya mau tanya tentang judo Laskar Pelangi. Karena itu kalau tidak salah itu dari tulisan di masa saya tidak tahu kapan ditulis, tapi kemudian diangkat oleh Greenpeace tahun 70-an. Nama itu untuk nama kapal Rainbow Warrior. Ya, dan artinya dalam bahasa Inggris itu seorang pejuang lingkungan. Nah, saya mau tanya tentang apakah kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya sama atau bagaimana diartikan dalam bahasa sebagai orang Indonesia? Okay. Nah, terjadi diskusi yang panjang untuk translate Laskar Pelangi itu English. Riri Riza Lesmana, sutradara film ini, lebih cenderung menerjemahkan sebagai Rainbow Troops, and I do not quite agree with that. Jadi kalau di film subtitlenya mereka menyebut Laskar Pelangi itu sebagai Rainbow Troops, but Ubud Writers and Readers Festival version is Rainbow Warrior. Laskar, barangkali Bapak bisa bantu ya. Apa nih cocoknya Inggrisnya ya? Saya jelaskan sedikit kenapa Laskar Pelangi itu julukan ibu guru saya kepada 10 orang murid terakhirnya di sekolah itu. Sekarang mengapa Laskar itu pejuang ya? Pejuang gerilya pada zaman kemerdekaan dulu. Nah, mengapa kami dijuluki Laskar itu? Sebetulnya kalau untuk menimbulkan semangat juang bagi kami agar tetap mempertahankan sekolah itu, agar tetap tidak meninggalkan sekolah itu, agar tetap berjuang untuk pendidikan. Kemudian pelangi, kata kami sedang melihat pelangi itu. Nah, saya sendiri tidak bisa menentukan ini. Sebetulnya yang paling pas apa? Pernah saya usulkan Rainbow Night, tapi juga mereka nggak setuju. Kesatria ya. Gimana kak menurut pendapat? Jangan. Ya. Jadi, tapi lebih banyak orang setuju pada Rainbow Warriors. Agak runyam juga. Rainbow Fighters. Tidak usah diterjemahkan. Laskar Pelangi saja, tidak usah diterjemahkan. Betul. Ya. Seperti bukunya Antonio Scarmeta, In Cold Blood, tidak kami terjemahkan di sini judul itu, tetap kami pakai In Cold Blood. Cuma ada itu, cuma Capote. Ya pasti kalau Scarmeta. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin dari belakang. Oh, ini dari tadi ya. Sesudah ini nggak ada yang sebelah ya. Thank you. Saya pas baca di mana Matikal itu membuang naskah bulu tangkis untuk pergaulan, hati saya terus gitu. Karena sebagai orang yang besar dengan bulu tangkis dan sedih sekali melihat prestasi bulu tangkis sekarang malu-maluin. Apakah nanti kira-kira kalau sudah punya waktu luang, apakah akan dibuatlah versi berikutnya yang lebih update? Terus ya mungkin itu dulu. Saya masih banyak pertanyaan sebetulnya, cuman itu yang lebih penting. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aduh, bulu tangkis itu cita-cita rencana B hidup saya yang tidak kesampaian. Kemudian saya nulis tentang itu. Saya Kemarin kalau Madara juga ada kontaknya dengan ya, kemudian saya kaget sebulan yang lalu saya dapat SMS. Halo Andrea, saya Ivana Lee. Jadi kamu nulis tentang saya di buku ya. Terus ayo kita Bandung, saya jumpa sama Ibu Ivana Lee. Ibu Ivana Lee, maukah dirimu memeluk saya? Saya kira saya punya sebuah tulisan sebenarnya yang bercerita tentang semangat olahraga di Indonesia, tapi lebih tentang sepak bola. Jadi akan ada lagi tulisan seperti itu. Sepak bola dan pergaulan dengan ya 2009 gitu ya. Saya sudah ketemu sama Ibu Ivana Lee, Pak seru. Beliau mau menulis. Beliau bilang, ayo dong kita nulis bareng. Tapi ternyata menyambungkan ini tidak mudah.
Satu lagi. Satu lagi. Oh, saya pemain bulu tangkis. Wah, mau coba-coba sama saya. Bisa sambil kompromi, tangan kiri lagi. Jangan-jangan kalau ada jadi pebulu tangkis beneran ya, Eh. sempat diceritakan oleh wartawan itu sambat kali. Ya, ya. Oke, pertanyaan berikutnya bisa kita beralih. Iya. Silakan. Ya. Kenapa pemanasan pelangi anak-anak itu yang 10 itu kok tarian Papua sih? Ya. Oke. Terima kasih. Nanya itu? Oke. Jadi saya juga sempat nanya sama Riri Rizal, sutradaranya di waktu itu, kenapa kita tak pilih tari Papua? Mungkin Riri dari awal udah tahu ini film memang bertema daerah. Jadi dipilih daerah di Indonesia. Karena dalam aslinya Laskar Pelangi itu tarian Afrika dalam buku. Nah itu jauh. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dong untuk Adit sekali. Berani ya, kasih kayak gitu. Oke, pertanyaan lainnya, silakan. Adit bisa bantu saya. Supaya mau ikut casting film sama mimpi. Iya Mas Andrea, saya penggemar berat sampai beli bukunya 3 biji. Yang saya mau tanya sekarang itu ingin tahu nasibnya Lintang gimana ya sekarang ini, saat ini. Kayaknya kok nggak sesuai sama cerita yang di buku ya, filmnya. Emang benar dia sudah menikah dan punya anak? Oke, gitu aja. Nah, benar. Maafkan saya kalau diriku patah hati. Bintang ternyata udah punya istri dan anak. Oh, broken heart. Jadi begini, memang kenyataannya begitu. Dan perkembangan terakhir adalah kita sudah tidak juga terap lagi. Berkunjunglah ke pulau kami, Pulau Belitung, dan Anda akan tergoda untuk berkunjung ke sana setelah menonton film Laskar Pelangi. Pantai-pantainya, batu-batu granit sebesar rumah tidak ada ditemui dimanapun di Indonesia. Tidak jauh, 55 menit terbang dari Jakarta, 2 kali penerbangan kalau pagi. Pulau kecil 100 km diameternya, pantai-pantainya amazing. Nah, ada 180 pulau di seputar Pulau Belitung. Sebagian besar pulau-pulau kecil adalah kebun kelapa milik keluarga-keluarga asli orang Belitung. Dan ada kekhawatiran belakangan pulau-pulau itu mulai dibeli oleh pejabat-pejabat dari Jakarta. Harus dibeli lagi. Dan Lintang sekarang tinggal di sana dengan keluarganya, mengusahakan kopra di pulau-pulau itu, dan keadaannya lebih membaik. Dan dia mengunjungi kampung saya 3 minggu sekali, 2 minggu sekali. Saya masih sering berjumpa. Cerita lengkap tentang Lintang ada di Maria Makampok. Sebetulnya Maria Makampok juga itu tribute to Lintang. Ya, jadi buku itu makanya Maria Makampok mimpi-mimpi Lintang. Ya kan? Di sana saya mencoba mengikuti jalan pikiran seorang jenius. Saya mengikuti labirin pemikiran di dalam kepalanya. Bagaimana cara seorang jenius melihat dunia ini. Jadi saya melihat melalui mata Lintang. Dan saya menemukan sebuah dunia baru. Lokus-lokus gelap. Bukan gelap ya, lokus-lokus yang jauh dalam kepala saya, belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Makanya menulis Maria Makampok adalah sebuah semacam spiritual, intellectual, emotional experience yang luar biasa. Bagaimana kita penulis memasukkan diri ke dalam orang lain itu, dan mencoba melihat sesuatunya melalui mata orang lain. Maria Makampok membuat saya menulis dalam intensitas semacam itu. Apakah dia berhasil atau enggak, Anda lah yang menilai. Oke, saya hanya menulisnya. Oke, kita masuk